Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan dan gue cukup yakin beberapa kegusaran para trader kripto sekarang ya. Yaitu mengenai Bitcoin dominance yang terus menguat ya. Buat lo yang nggak tahu, Bitcoin dominance ini menunjukkan dominasi dari market cap Bitcoin. Semakin dia tinggi, altcoins cenderung akan ke outperform. Ya, nggak semua, ada aja mungkin 1-2 unicorn yang melawan market, tetapi in general menurut gue 95% altcoins akan drop saat Bitcoin dominance meningkat ya. Contohnya mana? Ya sekarang gitu. Gue cukup yakin banyak dari elu yang kebanyakan altcoins pasti panik ya. Bukan kemarin, tadi pagi ya. Dia nge-tweet buat elu yang sekarang panik, kemungkinan besar porto spot lu kebanyakan altcoins. Dan gue setuju. Ya, lu bisa lihat sendiri. BTC dalam 24 jam terakhir hanya koreksi sekitar 1,14%. Sementara Solana 4,82%. Render ngedump 6,32%, Not 6%, Manta ngedump 9%, dan banyak lagi ya di sini ENA juga 9% dan seterusnya. Itu semua alts ya. Nah, jadi kalau buat lo yang sekarang panik, coba nih ya introspeksi, apakah lo kebanyakan megang altcoins di porto lo? Mungkin buat lo yang baru dan bertanya, emang lo nggak banyak alts bang? Nggak ya. Mayoritas dari spot gua itu adalah BTC. Ya, jadi kalau di ranking, nomor 1 tuh BTC, nomor kedua Ethereum, ketiga altcoins. Altcoins tuh nggak nembus 30%, ya nggak nembus 30% porto spot gua. Dan 30 itu campur ya, campur semua altcoins nggak nembus 30%. Loh, kenapa bang? Buat lo yang sudah nonton dari 2022 harusnya sih udah tahu jawabannya ya, tapi mungkin buat lo yang masih baru-baru gue coba jelaskan. Secara TA kita bisa di sini EMA 200, 50 dan 20 menjadi support bagi BTC. Selama 3 support itu masih menjadi ya support untuk BTC di daily ya, BTC dominance lebih tepatnya ya. Nah, itu kita masih dalam masa-masa yang akan didominasi oleh BTC gitu. Secara fundamental kita sudah pernah bahas berkali-kali di DCWT, balance sheet dan interest rate di US masih kondisinya itu tight ya. Tight itu gimana maksudnya? Ini dulu, sorry, gue salah klik tadi. Satu lagi balance sheet. Nah, balance sheet warna biru, orange itu interest rate ya, atau suku bunga bank. Selama interest rate masih tinggi, balance sheet masih terus turun, itu adalah masa-masa QT, quantitative tightening ya. Nah, masa-masa ini korelasinya adalah dengan Bitcoin yang mendominasi market kripto. Itu seperti di sini. Dan kalau kita ngambil lagi data di cycle kemarin, seperti di sini ya. Bisa lihat nih, quantitative tightening menguat BTC ya, BTC mendominasi gitu. Nah, tetapi ini gue pindahin dulu logaritmiknya deh, logaritmik. Oke. Sip. Nah, tetapi saat interest rate mulai turun dan balance sheet mulai ngepump seperti di sini ya, disitulah dominasi BTC mulai kehilangan momentum. Kita bisa lihat ya, mulai turun, apa yang terjadi, BTCD mulai turun. Di bawah EMA 200. Sempat dilawan, naik lagi, tapi turun lagi. Melawan dan akhirnya final dumpnya itu terjadi di sekitar Maret 2021. Dan kalau lu ada di market di zaman itu, Maret 2021, kita bisa lihat di sini korelasinya adalah jelas dengan apa? Jelas dengan dekat-dekat BTC itu sudah mulai ya ketemu all time high. Ketemu new all time high di sini dan akhirnya ngedump. Di masa-masa dump ini, altcoins mulai mengambil alih ya. Dan menurut gua itu terjadi bukan karena TA, tetapi karena fundamental dari US ya. Kita bisa di sini ya, bensinnya semuanya sudah tercapai sehingga altcoins berhasil menghajar BTCD secara masif ya. Nah, orang cuma inget di masa-masa ini gitu. Ini namanya satu fenomena psikologis, yaitu recency bias. Lu cuma inget hal-hal yang baru saja terjadi. Yang sebelum-sebelumnya berapa tahun lalu lupa begitu. Lu cuma inget pokoknya kemarin itu BTC kalah total sama altcoins. Maka gue nggak mau kecolongan, kali ini gue semua alts. Padahal gue udah bilang berkali-kali di awal bull market, historically speaking, yang berkuasa adalah BTC dulu. Begitu ya.
Tentunya ada exception lah, beberapa seperti Solana, BNB, kalau meme coins ada PP mungkin ya. Tetapi itu adalah apa? Exception, bukan the norm, bukan normanya seperti itu ya. Itu hanya beberapa pengecualian. Sisanya in general ya, altcoins itu apa? Underperform dibandingkan BTC. Contohnya mana? Kita ambil AVAX ya. AVAX juga dulu ngepam gila ya di masanya. Kalau kita lihat di sini, dia masih jauh dari all time high dia ya. Bahkan sekarang semakin jauh. Kita ambil contoh lagi XRP. XRP bahkan di cycle kemarin pun karena ada masalah, ya dia nggak dapat new all time high ya. Bahkan setelah itu pun kita masih cukup jauh dari high cycle kemarin. Kebayang nggak? Artinya, in general, altcoins itu sekarang dalam posisi yang underperform dibandingkan dengan BTC. Begitu ya. Oh, Solana bang, gue profit ya. Gue profit juga dari bawah gitu ya. Tapi alokasi gue maksimum 30% untuk semua alts. Begitu untuk apa? Ya, lagi-lagi karena satu sudut pandang gue mengenai investing. Investing itu, kalau lu mau benar-benar profit, lu tuh harus apa? Lu harus punya mindset jaga resiko dulu dibandingkan dengan cuan. Karena kalau cuma mikirin cuan, lu dengan gampang akan udahlah, gue semuanya alts aja ya. Gue semuanya alts aja, toh nanti ada aja pasti 1-2 yang menang. Ya benar, kayak contoh Solana. Dan gue juga puji Tuhan kebagian juga beli Solana dulu waktu di bottom 2022 gitu ya. Ya 2022 akhir lah lebih tepatnya ya. Akumulasi juga ada ya. Tetapi nggak semua yang gue beli di 2022 awal tuh winner. Banyak juga yang underperform. Nah, karena gue mostly itu di BTC, ya, maka dari itu saat dia naik, ya gue profit aja gitu. Dan signifikan lebih profit dibandingkan orang yang berspekulasi terlalu banyak di altcoins. Begitu. Jadi, oke bang, berarti kalau gitu caranya jangan pegang alts. Bukan seperti itu juga. Sekarang belum tepat. Belum tepat pegang kebanyakan. Pegang dikit-dikit nggak apa-apa. Gue masih pegang altcoins gue kok. Ya nggak gue cut loss, enggak. Lagi pulang nggak mungkin cut loss juga sih. Belum sampai sebawah itu juga. Tapi intinya apa? Intinya altcoins kita itu jangan kebanyakan di awal bull market. Kalau sampai lu mau nggak pegang BTC sama sekali, itu di masa-masa interest rate itu sudah rendah, balance sheet sudah tinggi. Gitu. Kalau lu kebanyakan altcoins di masa-masa QT itu sama aja kayak minta ditampar market gitu ya. Ya, lagi-lagi walaupun masih ada aja ya, bukan cuma di Indo loh, bahkan di luar negeri pun gitu ya, masih banyak yang sama permasalahannya, recency bias. Mereka ngerasa bahwa terakhir kali alts itu menghajar BTC. Padahal kita tuh bukan di masa-masa ini. Ini masa-masa QE. Kita di masa-masa QT. Di masa-masa QT yang terjadi apa? Yang terjadi itu justru apa? BTC yang menang. Gitu, ya. Oke. Itu kurang lebih gambaran dari permasalahan kita nih ya, para trader-trader. Yang baru maupun lama, karena yang lama pun gue lihat masih punya penyakit ini sebenarnya. Dia kebanyakan pegang altcoins gitu. Nah, ini ada satu video tuh yang gue suka banget dari CEO Thrift ya. By the way, ini fun fact ya, gue di 2016 itu pertama kali beli BTC di Thrift. Jadi ini keren banget sih. CEO dari Thrift bilang kesalahan terbesar dari pemula trader kripto di Indonesia adalah apa? Nggak pegang BTC, nggak punya exposure ke BTC sama sekali. Nah, dia bilang apa? Saat BTC ngedrop 1%, itu altcoins bisa dengan gampang drop 5 kalinya, bahkan 10 kali lipatnya. Bener, setuju banget, setuju banget. Jadi, buat lo yang nggak punya BTC sama sekali di portfolio, pertimbangkan lagi, ya. Oke, nah itu untuk edukasinya nih. Nah, pada hari ini kita juga akan ada satu event yang bisa bikin lu cuan. Dan yang gue sukanya apa? Ini bentuknya literally bisa dibilang risk free ya. Nah, ini adalah Buy Starter. Buy Starter ini adalah event dari Bybit ya, di mana kita bisa dapat, atau lebih tepat kita bisa meng-earn 14,7 juta ZK token secara gratis ya. Gratis ya. Orang Indo tuh suara paling merdu di telinganya itu adalah gratis gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Simpel banget. Yang pertama, lu harus KYC dulu ya. KYC level 1 begitu. Jadi nggak repot lah level 1. Dan Bybit ini gue pribadi ya udah pakai lama ya. Jadi untuk KYC dan kawan-kawannya gampang menurut gue
ya. Yang kedua, kita lock 100 USDT di Bybit funding account kita sampai event ini beres ya. Jadi bukan 100-nya diambil Bybit, enggak ya. Jadi dia cuma lock 100 USDT di funding account. Setelah itu tinggal complete on-chain quest-nya ya. Jadi kayak inilah, kayak kita bounty hunting ya. Kita tinggal lihat apa aja ya. Kita mungkin harus nge-follow Twitter mereka dan lain-lain lah seperti itu ya. Lalu kita tinggal verify wallet kita. As easy as that ya. Sekali lagi event rules-nya adalah kita lock 100 USDT untuk join si ZK buy starter-nya. Participation price-nya adalah untuk the first 400,000 participants atau 400.000 partisipan pertama yang melock 100 USDT di buy starter akan mendapatkan 5 ZK each ya. Itu nggak perlu ngapa-ngapain, langsung dapat 5 ZK. Asik ya. Yang kedua, ada juga sunshine price di mana partisipan ini bisa yang mengkomplit semua tesnya itu akan mendapatkan pembagian dari prize pool sebesar 4,6 juta ZK. Ya, jadi kalau lu pengen yang gede sih harus ngikutin ini ya, kayak kita berburu airdrop lah begitu ya. Gratis lagi-lagi, asik ya. Coba tinggal nge-lock 100 USDT aja. Setelah udah beres eventnya tentunya dibuka lagi ya. Dan selanjutnya ada juga grand prize di mana ada 27.000 lucky winners ya, bukan 27 orang, 27.000 orang beruntung ya yang akan diundi dengan lucky draw bisa men-share 8,1 juta ZK dan masing-masing akan mendapatkan 300 ZK. Wow ya. Lagi-lagi Bybit memang dalam masa-masa seperti ini terus mengadakan event-event yang bikin kita bisa tambah cuan ya. Dan ZK ini kita bukan nunggu kapan ya bisa di TP-nya. Enggak, udah bisa ditradingkan, udah bisa ditradingkan. Jadi kalau udah ikutan ini ya, udah ikutan event ini secara gratis, udah dapat si ZK-nya bisa langsung lu jual atau lu mau hold juga boleh. Tapi ya ingat lagi jangan kebesaran ya karena sekarang masa-masanya masih cutie gitu ya. Token navigasinya kita bisa di sini ya. Overall seperti ini lu bisa pause dulu, lu bisa baca ya. Kalau sudah cocok ya silahkan. Tapi intinya untuk buy starter ini kita dalam masa-masa participation. Jadi dari tanggal 17 ya, 17 Juni sampai ke tanggal 18. Pas banget, jadi ini masa-masa yang udah di ujung banget nih. Jadi akan berakhir dalam waktu sebentar lagi untuk participation. Jadi pastikan kalau lo tertarik jangan ditunda besok, karena kalau besok udah masuknya ke period yang berbeda, udah distribution. Kalau udah distribution berarti udah nggak bisa ikutan begitu ya. Jadi buat lo yang pengen ikutan langsung aja sekarang, karena kalau ditunda-tunda lupa besok udah nggak bisa ikutan ya. Nah, sekali lagi untuk terms ini nggak ada lock up ya, jadi nggak ada wah tunggu dulu berapa lama, nggak, langsung ya. Lo udah udah menyelesaikan semua tugas-tugasnya, langsung tanggal 25 sih ada result announcement-nya dan bisa langsung jual karena si ZK token ini sudah trading di Bybit gitu ya. Nah, tentunya selain dari itu juga di Bybit kita bisa melakukan banyak sekali hal ya, mulai dari kita bisa trade ya. Ini ada one click buy, ini cocok banget buat elu yang masih newbie dan mungkin ngerasa aduh bang gua TA nggak ngerti bang, gue mau DCA murni. Nggak apa-apa, DCA murni itu bagus ya. DCA murni lebih bagus dibandingin lu setengah matang TA gitu. Setengah matang TA, setengah matang fundamental, mendingan DCA murni gitu kadang-kadang ya. Misalkan, bang misalkan gue mau menyisihkan 100.000 per sebulan misalkan ya. Gue mau beli BTC. Di sini payment methodnya bisa sampai ada BCA Mobile ya. BCA Mobile, Google Pay, ada juga di sini bisa pakai Mandiri Pay, bisa pakai Maybank. Jadi sebenarnya buat di Bybit ini sudah sangat dipermudah ya, sudah sangat dipermudah. Nah, itu buat para newbies. Buat lu yang bang, enggak bang, gue bisa nih, gue udah belajar TA nih gara-gara DCWT nih, gue udah pelan-pelan bisa. Ya, lu juga bisa tetap melakukannya dengan cara lu trade spot di sini. Ya, lu tinggal trade, klik spot trading, tinggal pilih aset apa yang lu mau beli gitu. Kalau lu pengen ETF leverage tokens juga bisa. Trading bot juga ada. Dan buat lo yang sudah mungkin ngerasa, bang, gue udah akumulasi nih, gue pengen earning, gue pengen dapetin bunga dari hasil akumulasi gue, bisa ya. Di sini kita bisa lihat ya, BTC lo bisa dapet fix yield sebesar 1,45%, which is this is quite big ya dibandingkan beberapa exchanger lain ya. Lalu Ethereum juga lumayan tinggi, 2,94 USDT di sini ya. Untuk yang fleksibelnya 8.22% ya. Wow, ini menurut gua kompetitif banget nih. Jadi lagi-lagi buat lo yang ngerasa bahwa wah udah akumulasi daripada nganggur, ya mendingan ikutin di sini di earningsnya mereka ya. Bahkan di sini juga ada USDC. USDC juga fleksibelnya tinggi. Ya, ini cukup jarang nih, apalagi di cycle-cycle kemarin nggak banyak exchanger yang ngasih
flexible savings tinggi ini untuk USDC gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita pada hari ini ya. Buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah. Dan buat lo nih yang masih kebanyakan altcoins, gimana nih? Jujurnya kalau mau ngomong, gue nggak bisa bilang kayak, oh oke, sekarang kita cut loss atau apa. Nggak bisa juga, jujurnya udah dalam posisi yang nanggung ya. Karena yang gue udah bilang dari kapan sih sebenarnya, tapi kadang-kadang orang tuh baru sadarnya setelah udah ditampar sama reality gitu ya. Kalau di awal-awal gue bilang BTC, banyakin BTC, orang masih tutup telinga, enggak, gue kemarin kapok, enggak ketinggalan sama alts ya. Padahal ini masa yang berbeda gitu kasarnya ya. Lu kayak kesannya pakai jas hujan lagi panas gitu sekarang ya, nggak pas gitu. Harusnya pakai jas hujannya waktu hujan kayak di sini gitu. Ya nggak apa-apa, kalau lu mungkin gara-gara nggak tahu, misalkan, aduh bang gue nggak tahu, gue cuma dengar dari teman gue nih suruh beli alts ini, tapi gue juga nggak ngerti. Nah oke lah, lu masih belum ngerti. Sekarang udah ngerti. Nah mumpung udah ngerti, ya lu ikutin itu, lu pelajari dan lu ikuti caranya, gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita pada hari ini. Jadi sekali lagi, at the end of the day kita harus ingat bahwa tidak bijak kalau kita tidak punya alokasi kita nggak punya alokasi BTC di portofolio spot kita ya, karena lagi-lagi apalagi di awal-awal di awal dari bull market itu bisa dibilang potensi resiko untuk kita pegang alts itu signifikan lebih besar dibandingkan BTC ya. Udah mana secara Bitcoin dominance-nya outperform dari cycle ke cycle saat QT ya. Udah gitu juga ya untuk altcoin sekalinya ngedrop lebih signifikan juga, lebih ngedamin, lebih ekstrim juga gitu. Jadi makanya kenapa sekali lagi gue ingatkan, ini mungkin buat reminder di cycle selanjutnya, karena sekarang udah nasi menjadi bubur ya. Di cycle selanjutnya ya ingat-ingat beratnya di Bitcoin gitu. Beratnya di Bitcoin bolehlah sisakan 20-30% di alts begitu ya. Oke, hari ini kita akan tutup seperti biasa dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.